Karena kami pegang dalil. Kata Nabi apa? La fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an zalik. Jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Sesungguhnya aku larang kalian dari perkara itu. Nabi yang ngomong begitu. Apakah benar hadis yang disampaikan oleh Ustadz Tamrin ini larangan bertabaruk di makam orang soleh? Mari kita kaji melalui pendapat ulama-ulama hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang hadis yang disampaikan oleh Ustadz Tamrin yang menurutnya adalah hadis larangan bertabaruk di makam orang soleh. Apakah benar hadis tersebut sharih merupakan larangan bertabaruk di makam orang soleh atau justru tidak nyambung? Pertama, di dalam kitab An-Manhal, makna menjadikan kubur itu sebagai masjid ialah bahwa mereka menjadikannya sebagai kiblat yang mereka menghadap untuk sholat. Maka Nabi melaknat mereka karena di dalamnya terdapat unsur menyerupai menyembah berhala. Atau maknanya bahwa mereka membangun masjid di atas kubur-kubur tersebut lalu sholat di dalamnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kedua, di dalam kitab Fathul Bari, Al-Baidawi berkata, ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani bersujud kepada kubur para nabi sebagai bentuk pengagungan terhadap kedudukan mereka dan menjadikannya sebagai kiblat yang mereka menghadap di dalam sholat serta menjadikannya sebagai berhala, maka Allah melaknat mereka dan melarang kaum muslimin dari perbuatan semacam itu. Adapun orang yang membangun masjid di dekat makam seorang soleh dengan tujuan mencari keberkahan karena kedekatannya, bukan untuk mengagungkannya dan bukan pula untuk menghadap ke arahnya dalam sholat, maka ia tidak termasuk dalam ancaman tersebut. Selanjutnya dalam kitab Syarhul Masabih, hadis ini anhakum an dzalika, ini sebagai penegasan terhadap larangan sebelumnya. Adapun orang yang sholat di kuburan dengan maksud agar sampai kepadanya pahala dari ibadahnya, bukan untuk sujud dengan mengagungkannya atau sholat menghadap kepadanya, maka hal itu diperbolehkan. Dari ketiga kitab tersebut kita bisa mengetahui bahwa hadis tersebut bukanlah larangan bertabaruk di makam orang soleh, melainkan menjadikan kuburan itu sebagai tempat melakukan sholat, sehingga terkesan kuburan itu menjadi kiblat dari orang-orang yang sedang sholat. Dan ini merupakan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani di masa dulu. Sementara di sisi lain bertabaruk di makam orang soleh ini hukumnya diperbolehkan dan merupakan kebiasaan ulama-ulama terdahulu melakukan tabaruk dengan makam orang soleh. Misal dalam kitab Syarah Az-Zarqani dijelaskan, annama yaf'aluhun nasu min hamli turabil maqabiri at-tabarruku bihi jaizun. Qala ma zalan nasu yahmilunahu wa yatabarrakuna bi kuburil ulama'i wasyuhada'i was-siddiqina. Apa yang dilakukan orang-orang seperti membawa tanah kuburan untuk mengambil berkah darinya adalah boleh. Ia berkata, orang-orang terdahulu senantiasa membawa tanah kuburan dalam rangka bertabaruk dengan kubur para ulama, para syuhada, dan orang-orang siddiqin. Dari hal ini saya memiliki 3 catatan terhadap Ustadz Tamrin. Yang pertama, Ustadz Tamrin berdusta atas nama Nabi yang mengatakan bahwa hadis tersebut merupakan dalil sharih tentang larangan bertabaruk di makam orang soleh. Yang kedua, menunjukkan Ustadz Tamrin tidak paham terhadap dalil. Sebenarnya Ustadz Tamrin ini tidak memahami terhadap dalil dan juga tidak memiliki dalil yang kuat dan tidak tahu bagaimana cara berdalil. Yang ketiga, Ustadz Tamrin tidak tahu malu berkuar-kuar minta dalil yang sharih kepada Gus Ajir tentang kebolehan bertabaruk, sementara dia sendiri tidak
bisa menunjukkan dalil yang sharih tentang larangan bertabarruk. Saran dari saya, sebaiknya Ustadz Tamrin jangan menyibukkan diri dengan mensyirik-syirikkan orang Islam yang sudah memiliki dalil terhadap bertabarruk di makam orang soleh. Sebaiknya mengkaji, memperdalami diri untuk belajar agama lebih baik sehingga tidak semakin tersesat dan menyesatkan orang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.